Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Babat Nusantara. Kali ini saya akan menceritakan tentang beberapa sumber sejarah. Yang pertama, Kakawin Negara Kertagama. Kakawin Negara Kertagama atau juga disebut dengan nama Kakawin Desa Warnana atau juga disebut dengan nama Kakawin Desa Warnana. Bisa dikatakan merupakan kakawin Jawa kuno yang paling termasyhur. Kakawin ini adalah yang paling banyak diteliti pula. Kakawin yang ditulis tahun 1365 ini pertama kali ditemukan kembali pada tahun 1894 oleh J.L.A. Brandes, seorang ilmuwan Belanda yang mengiringi ekspedisi Knil di Lombok. Ia menyelamatkan isi perpustakaan Raja Lombok di Cakranagara sebelum istana sang raja akan dibakar oleh tentara Knil. Kakawin ini menguraikan keadaan di Keraton Majapahit dalam masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, Raja Agung di Tanah Jawa dan juga Nusantara. Beliau bertahta dari tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Pada masa puncak kejayaan Kerajaan Majapahit, kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara. Naskah Negara Kertagama ditemukan sebanyak 5 naskah. Pada 7 Juli 1978 di kota Antapura, Kabupaten Lombok, Pulau Bali, ditemukan satu naskah dengan judul Desa Warnana, tersimpan di Geria Pidada, Karangasem. Pada tahun 1874 di Puri Cakranegara, Pulau Lombok ditemukan satu naskah dengan judul Negara Kertagama. Selanjutnya, tidak diketahui angka tahun penemuannya. Di Geria Pidada, Klungkung, ditemukan turunan rontal Negara Kertagama, satu naskah, dan di Geria Carik Sideman ditemukan 2 naskah keturunan Negara Kertagama juga. Negara Kertagama berisi uraian tentang hubungan keluarga raja, para pembesar negara, jalannya pemerintahan, adat istiadat, candi, makam para leluhur, dan desa-desa perdikan, keadaan ibu kota, keadaan desa-desa sepanjang jalan keliling Sang Prabu pada 1359 Masehi. Peran Negara Kertagama sebagai sumber sejarah kuno Indonesia relatif besar. Meski ada yang berpendapat Negara Kertagama dipengaruhi unsur subjektif dalam rangka menyenangkan penguasa saat itu. Negara Kertagama memiliki nama lain, yakni Desa Warnana atau uraian tentang desa-desa, seperti tercantum dalam buku 94. Ini karena Raja Hayam Wuruk sering turun ke bawah untuk menghormati nenek moyangnya dan masyarakatnya. Negara Kertagama merupakan sebuah karya jurnalistik terbaik. Sementara Bu Prapanca dikatakan wartawan tersohor dari Kerajaan Majapahit. Namun, banyak hal yang masih terabaikan hingga kini. Misalnya, penelitian terhadap candi-candi dan desa-desa yang disebutkan dalam kitab itu. Bu Prapanca sendiri dipandang sebagai pelopor arkeologi Indonesia dan pendahulu historik arkeologi atau arkeologi sejarah. Ini karena Prapanca membuat semacam inventarisasi dan deskripsi mengenai berbagai jenis peninggalan purbakala yang ada pada zamannya. Prapanca telah melakukan survei lapangan, suatu hal yang menguntungkan dunia ilmu pengetahuan. Menurut Budia Pradipta dalam makalah Bedah Naskah Negara Kertagama yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Tahun 2005, wilayah Majapahit dikelompokkan menjadi 5 golongan. Yang pertama, Jawa, meliputi negara Majapahit, Jiwana, Singasari, Wengker, Lasem, Daha, Pajang, Matahun, Paguhan, Wirabumi, Mataram, Pawanawan, dan Kebalan. Yang kedua, Digantara, artinya wilayah lain, yaitu daerah yang takluk kepada raja-raja sanegara selain Jawa. Daerah tersebut adalah Pahang, Melayu, Gurun, dan Bakulapura. Yang ketiga, Nusantara adalah pulau-pulau lain. Yang termasuk Nusantara adalah daerah Melayu, daerah Tanjung Negara, dan daerah Semenanjung Malaya. Desantara adalah segala penjuru, seluruh angkasa, daerah lain, dan negara lain. Yang keempat, Desantara adalah Siangka, Ayodhyapura, Dharmanagari, Marutama, Rajapura, Angadagari, Champa, dan Kamboja. Dan yang terakhir, Dwipantara adalah kepulauan lain, yang termasuk Dwipantara dan Mitra adalah Yawana, Cina, Karnataka, dan Goda. Di balik kontroversi ini, ada hal yang menarik. Sunda dan Madura tidaklah disebut sebagai wilayah kerajaan. Padahal teks ini menyebut banyak sekali daerah dari ujung utara atau Pulau Sumatera, Brunei sampai Papua. Penulisannya mengakui negara Kertagama, bukan buku pertama yang ditulisnya. Sebelumnya, Prapanca telah menulis Parwasagara, Bhisma Saranantya, Sugataparwa, dan 2 kitab lagi yang belum selesai, yaitu Saba Abda dan Lambang. Namun semua ini sampai sekarang belum ditemukan atau memang sudah hancur. Negara Kertagama artinya adalah negara dengan tradisi atau agama yang suci. Tetapi pengarangnya juga menyebutkan Desa Warnana, yang berarti penulisan tentang daerah-daerah. Negara Kertagama digubah oleh Mpu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Tahun 1287 Saka di Desa Kamalasana di lereng gunung. Sewaktu menulis Negara Kertagama, Prapanca masih belum bergelar Mpu karena masih seorang calon pujangga. Ayahnya bernama Mpu Nadendra dan memegang jabatan Dharma Diaksa Ringkasogatan atau ketua dalam urusan agama Buddha. Negara Kertagama terdiri dari 98 pupuh. Naskah ini dimulai dengan pemujaan terhadap Raja Wilwatikta, yakni Raja Majapahit di zaman Raja Hayam Wuruk yang disebutkan sebagai Siwa Buddha, yaitu Raja Sanegara. 7 pupuh berikutnya berisi tentang raja dan keluarganya. 9 pupuh kemudian tentang istana dan kota Majapahit. Dari sinilah sejarawan dan arkeolog merekonstruksi sejarah Majapahit. Bagian paling panjang merupakan catatan perjalanan Hayam Wuruk ke Lumajang yang dilakukan pada bulan Agustus sampai September 1359. 10 pupuh diantaranya menceritakan silsilah singkat raja-raja Singasari dan Majapahit. Maklum, Singasari dan Majapahit merupakan 2 kerajaan yang tidak dapat dipisahkan. Bagian berikutnya menceritakan perburuan raja, kisah Gajah Mada, dan upacara srada bagi ibunda raja. Dan 7 pupuh terakhir menceritakan dari Prapanca sendiri. Teks ini semula hanya dikira terwariskan dalam sebuah naskah tunggal yang diselamatkan oleh J.L.A. Brandes, seorang ahli sastra Jawa Belanda yang ikut menyerbu Istana Raja Lombok pada tahun 1894.
Ketika penyerbuan ini, para tentara Knil membakar istana dan berandes menyelamatkan isi perpustakaan raja yang berisikan ratusan naskah lontar. Salah satunya adalah lontar negara Kertagama ini. Semua naskah dari Lombok ini dikenal dengan nama lontar-lontar koleksi Lombok yang sangat termasyhur. Koleksi Lombok disimpan di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Naskah ini diserahkan kepada Republik Indonesia. Konon, naskah ini langsung disimpan oleh Ibu Tien Soeharto di rumahnya. Namun ini tidak benar. Naskah disimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan diberi kode NB9. Pengarangnya Mpu Prapanca adalah seorang bujangga sastra Jawa yang hidup pada abad ke-14 zaman Majapahit dan kemungkinan selain bujangga juga merupakan empu yang paling ternama. Namanya dikenal oleh semua orang di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Prapanca merupakan penulis Kakawin Negara Kertagama yang termasyhur tersebut. Diperlukan waktu 614 tahun bagi turunan orang-orang Majapahit untuk tidak hanya mendapatkan gambaran tentang kehidupan di dalam istana, di mana biasanya para pujangga bercokol di Menara Gadingnya, melainkan sebuah desa Warnana. Prapanca tidak mendapatkan kebenaran itu dengan gratis. Ia harus memisahkan diri dari rombongan Hayam Wuruk dalam perjalanan keliling tahun 1359 untuk melihat kenyataan lain yang tidak semua penulis masa itu berani melakukan, apalagi menuliskannya. Negara Kertagama, satu-satunya sumber tiada tara tentang keberadaan Majapahit, hanya bisa dilahirkan oleh sebuah visi yang berani melawan kemapanan, bukan hanya dalam penulisan sastra, tapi juga kemapanan politik. Dalam analisisnya, Slamet Mulyana mengungkapkan, meski naskah itu merupakan sebuah puja sastra kepada Dyah Hayam Wuruk Sri Rajasa Negara, namun paham politik Prapanca sebenarnya tidak sejajar dengan Gajah Mada yang telah menjadi pedoman semenjak pemerintahan Tribuana Tunggadewi. Penciptaan karya sastra ini sebagai tanda bukti kepada Prabu Hayam Wuruk. Walaupun dalam penulisan kitab Negara Kertagama, Mpu Prapanca sudah tidak lagi di dalam keraton Majapahit. Mpu Prapanca sudah tidak lagi menjabat sebagai Darmadyasa Kasagotan atau pembesar urusan agama Buddha, tetapi hidup di desa Kemalasana di lereng gunung sebagai pertapa. Mpu Prapanca meninggalkan keraton Majapahit karena mendapat hinaan berupa celaan terhadap sikap Mpu Prapanca oleh Sri Baginda yang menyebabkan kedudukannya tergeser sebagai Darmadyaksa Kasagotan. Prabu Hayam Wuruk percaya kepada fitnah seorang bangsawan terhadap dirinya. Namun demikian, Mpu Prapanca sama sekali tidak menaruh dendam terhadap sang Prabu, bahkan memuja keagungan Prabu Hayam Wuruk. Konon ketika Raja Lasem berkuasa di Lombok, naskah itu dibawa dari Bali ke Lombok. Atas dasar tersebut, dapat disimpulkan bahwa Mpu Prapanca setelah meninggalkan Majapahit menetap di desa Karangasem, Bali. Desa Kamalasana, tempat Mpu Prapanca bertapa, adalah nama Sanskerta dari nama asli Karangasem. Pada pertengahan tahun 1978, di desa Karangasem, Bali, ditemukan naskah Dewasa Warnana, yaitu karya sastra karangan Mpu Prapanca yang sekarang disimpan di Kriya Pidada Karangasem, Bali. 3 naskah lagi yang menyebutkan kitab Negara Kertagama ditemukan di Kriya Pidada Kalengkung,
dan Gria Cadik Sidemen. Naskah ini sama dengan kitab Negara Kertagama yang ditemukan di Puri Cakranegara Lombok. Desa Warnana yang menguraikan tentang desa-desa yang dikunjunginya dalam perjalanan mengiringi Prabu Hayam Wuruk, kemudian Saka Abda, Lambang, Parwa Sagara, Bima Saranantia, dan Sagata Parwa. Dari pupuh 17 atau 8, diketahui bahwa Empu Prapanca adalah keturunan seorang Darmadiaksa atau pemimpin keagamaan pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Empu Prapanca menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Darmadiaksa tahun 1358 sampai tahun 1361 Masehi. Sejak kecil, Empu Prapanca suka menghadap raja dengan maksud agar raja mengizinkannya untuk mengikuti perjalanan beliau kemana saja. Karena keinginannya untuk merangkai sejarah wilayah negara dalam kekawin. Nama Prapanca adalah nama samaran. Prapanca terdiri dari unsur pra dan panca, yang artinya pra-5, yaitu prapanca, pracacap, prapongpong, pracacat, dan pracongcong, yaitu cacat badania. Pengarangnya yaitu jika tertawa terbahak-bahak, pipinya sembab, matanya mengeluyu seperti orang mengantuk, cakapnya agak ganjil alias lucu. Nama Prapanca kemungkinan merupakan nama pena dari artinya adalah bingung. Nama aslinya Rangkwi Padelengan dan Acarya Nadendra yang menjabat sebagai Darmadiaksa Kasogatan pada pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Seperti tercantum dalam Piagam Trowulan dan Piagam Sekar. Penggunaan nama samaran Prapanca yang berarti kesedihan dipakai karena pada waktu menulis Negara Kertagama, pengarangnya hidupnya sedang diliputi oleh kesedihan. Karena kehilangan kedudukan sebagai Darmadiaksa Kasogatan dan lalu pergi meninggalkan Majapahit untuk hidup di desa dalam kesepian. Ia takut dikenal orang karena ciri-cirinya sehingga ia menggunakan nama samaran. Kitab Negara Kertagama yang ditulisnya pada tahun Saka 1287 menguraikan tentang perjalanan keliling Prabu Hayam Wuruk ke Lumajang pada tahun Saka 1281 atau 1359 Masehi, di mana Empu Prapanca ikut serta dalam rombongan tersebut sebagai Darmadiaksa Kasagotan. Yang kedua, Kitab Pararaton. Serat Pararaton atau Pararaton saja dalam bahasa Kawi, artinya Kitab Raja-Raja, adalah sebuah kitab naskah sastra Jawa pertengahan yang digubah dalam bahasa Jawa Kawi. Naskah ini cukup singkat, berupa 32 halaman seukuran folio yang terdiri dari 1126 baris. Isinya adalah sejarah Raja-Raja Singasari dan Majapahit di Jawa Timur. Kitab ini juga dikenal dengan nama Pustaka Raja, yang dalam bahasa Sanskerta juga berarti Kitab Raja-Raja. Tidak terdapat catatan yang menunjukkan siapa penulis Pararaton. Di akhir kisah Pararaton, penulisnya hanya menulis nama desa dan catatan waktu ketika pengarangnya menyelesaikan tulisannya, yakni 1535 Saka atau tepatnya 3 Agustus 1613. Bila menengok tanggal 1 Pararaton ditulis sejaman dengan berkuasanya Sultan Agung di Jawa. Pararaton diawali dengan cerita mengenai inkarnasi Ken Arok
yaitu tokoh pendiri kerajaan Singasari. Selanjutnya, hampir setengah kitab membahas bagaimana Ken Arok meniti perjalanan hidupnya sampai ia menjadi raja di tahun 1222. Penggambaran pada naskah bagian ini cenderung bersifat mitologis. Cerita kemudian dilanjutkan dengan bagian-bagian naratif pendek yang diatur dalam urutan kronologis. Banyak kejadian yang tercatat di sini diberikan penanggalan. Mendekati bagian akhir, penjelasan mengenai sejarah menjadi semakin pendek dan bercampur dengan informasi mengenai silsilah berbagai anggota keluarga kerajaan Majapahit. Penekanan atas pentingnya kisah Ken Arok bukan saja dinyatakan melalui panjangnya cerita, melainkan juga melalui judul alternatif yang ditawarkan dalam naskah ini, yaitu Serat Pararaton atau Katuturanira Ken Anggrok atau Kitab Raja-Raja atau cerita mengenai Ken Anggrok. Mengingat tarik yang tertua yang terdapat pada lembaran-lembaran naskah adalah 1522 Saka atau 1600 Masehi. Diperkirakan bahwa bagian terakhir dari teks naskah telah dituliskan antara tahun 1481 dan 1600, di mana kemungkinan besar kitab mendekati tahun pertama dari tahun kedua. Pararaton dimulai dengan pendahuluan singkat mengenai bagaimana Ken Arok mempersiapkan inkarnasi dirinya sehingga ia bisa menjadi seorang raja. Diceritakan bahwa Ken Arok menjadikan dirinya kurban persembahan, dalam bahasa Sanskerta yatnya, bagi Yamadipati, dewa penjaga pintu neraka, untuk mendapatkan keselamatan atas kematian. Sebagai balasannya, Ken Arok mendapat karunia dilahirkan kembali sebagai Raja Singasari, dan di saat kematiannya akan masuk ke dalam surga Wisnu. Janji tersebut kemudian terlaksana. Ken Arok dilahirkan oleh Brahma melalui seorang wanita dusun yang baru menikah. Ibunya meletakkannya di atas sebuah kuburan ketika baru saja melahirkan. Lalu, tubuh Ken Arok yang memancarkan sinar menarik perhatian Ki Lembong, seorang pencuri yang kebetulan lewat. Ki Lembong mengambilnya sebagai anak dan membesarkannya, serta mengajarkannya seluruh keahliannya. Ken Arok kemudian terlibat dalam perjudian, perampokan, dan pemerkosaan. Dalam naskah disebutkan bahwa Ken Arok berulang kali diselamatkan dari kesulitan melalui campur tangan dewata. Disebutkan suatu kejadian di Gunung Kiar Rejar, di mana para dewa turun berkumpul dan Batara Guru menyatakan bahwa Ken Arok adalah putranya dan telah ditetapkan akan membawa kestabilan dan kekuasaan di Jawa. Pendahuluan Pararaton kemudian dilanjutkan dengan cerita mengenai pertemuan Ken Arok dengan Loh Gawe, seorang brahmana yang datang dari India untuk memastikan agar perintah Batara Guru dapat terlaksana. Loh Gawe kemudian menyarankan agar Ken Arok menemui Tunggul Ametung, yaitu penguasa Tumapel. Setelah mengabdi beberapa saat, Ken Arok membunuh Tunggul Ametung untuk mendapatkan istrinya, yaitu Ken Dedes, sekaligus tahta atas kerajaan Singasari. Beberapa bagian Pararaton tidak dapat dianggap merupakan fakta-fakta sejarah, terutama pada bagian awal, antara fakta dan fiksi, serta khayalan dan kenyataan saling berbaur. Beberapa pakar berpendapat
bahwa teks-teks tersebut secara keseluruhan supranatural dan ahistoris, serta dibuat bukan dengan tujuan untuk merekam masa lalu, melainkan untuk menentukan kejadian-kejadian di masa depan. Meskipun demikian, sebagian besar pakar dapat menerima pada tingkat tertentu kesejaraan dari para raton, dengan memperhatikan kesamaan-kesamaan yang terdapat pada inskripsi-inskripsi lain, serta sumber-sumber Cina, serta menerima lingkup referensi naskah tersebut, di mana suatu interpretasi yang valid dapat ditemukan. Haruslah dicatat bahwa naskah tersebut ditulis dalam pemahaman kerajaan masyarakat Jawa. Bagi masyarakat Jawa, merupakan fungsi seorang raja untuk menghubungkan masa kini dengan masa lalu dan masa depan, dan menetapkan kehidupan manusia pada tempatnya yang tepat dalam tata aturan kosmis. Raja melambangkan lingkup kekuasaan Jawa, pengejawantahan suci dari negara secara keseluruhan, sebagaimana istananya yang dianggap mikrokosmos dari keadaan makrokosmos. Seorang raja dan pendiri suatu dinasti dianggap memiliki derajat kedewaan di mana kedudukannya jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Sejak akhir abad ke-19, setelah penemuan naskah para raton yang menguraikan keluarga raja-raja Majapahit, para ahli sejarah mulai menyusun sejarah kerajaan Hindu terbesar di Jawa. Secara ilmiah, sebab data para raton ternyata banyak yang sesuai dengan prasasti-prasasti dari zaman kerajaan Majapahit. Sayangnya, uraian para raton mengenai keluarga raja-raja Majapahit sering terlampau singkat, kurang lengkap, dan kadang-kadang membingungkan, sehingga para ilmuwan harus jeli dalam membaca dan menafsirkannya. Itulah sebabnya, sampai awal abad ke-21 sekarang, rekonstruksi sejarah Majapahit belumlah tuntas. Penafsiran data para raton harus didasari pemahaman terhadap konsep kosmogoni Siwa Buddha yang menganggap suatu kerajaan sebagai perwujudan Gunung Mahameru, tempat kediaman Batara Indra. Itulah sebabnya keluarga Majapahit menamakan mereka Girindrawangsa, yang berabad-abad sebelumnya keluarga Sriwijaya juga mengklaim sebagai Sailendrawangsa, yang sama-sama berarti keluarga Gunung Indra. Pusat kerajaan Majapahit di sekitar Mojokerto sekarang dikelilingi daerah-daerah bawahan seperti mandala-mandala yang meliputi 8 penjuru, yaitu Kahuripan, Tumapel, Paguhan, Wengker, Daha, Lasem, Pajang, dan Kabalan. Isi kitab para raton atau kitab para datu. Para raton bagian 1. Demikian inilah kisah Ken Anggrok. Asal mulanya, ia dijadikan manusia, adalah seorang anak janda di Jiput, bertingkah laku tak baik, memutus-mutus tali kekang kesusilaan, menjadi gangguan hiang yang bersifat gaib. Pergilah ia dari Jiput, mengungsi ke daerah Bulalak. Nama yang dipertuan di Bulalak itu Mpu Tapawangkeng. Ia sedang membuat pintu gerbang asramanya, dimintai seekor kambing merah jantan oleh roh pintu. Kata Tapawangkeng, tak akan berhasil berpusing kepala. Akhirnya, ini akan menyebabkan diriku jatuh ke dalam dosa. Kalau sampai terjadi, aku membunuh manusia, tak akan ada yang dapat menyelesaikan permintaan korban kambing merah itu. Kemudian yang memutus-mutus tali kekang kesusilaan tadi berkata, sanggup menjadi korban pintu Mpu Tapawangkeng. Sungguh ia bersedia dijadikan korban. Agar ini dapat menjadi lantaran untuk mendapat kembali surga Dewa Wisnu dan menjelma lagi di dalam kelahiran mulia.
ke alam tengah lagi, demikianlah permintaannya. Demikianlah ketika ia direstui oleh Mpu Tapawangkeng, agar dapat menjelma, disetujui intisari kematiannya akan menikmati 7 daerah. Sesudah mati, maka ia dijadikan korban oleh Mpu Tapawangkeng. Selesai itu, ia terbang ke surga Wisnu dan tidak bolak inti perjanjian yang dijadikan korban. Ia meminta untuk dijelmakan di sebelah timur Kawi. Dewa Brahma melihat-lihat siapa yang akan dijadikan temanya bersepasang. Sesudah demikian itu adalah mempelai baru, sedang ia mencintai dan dicintai. Yang laki-laki bernama Gajahpara dan yang perempuan bernama Ken Endok. Mereka ini bercocok tanam. Ken Endok pergi ke sawah, mengirim suaminya. Ialah si Gajahpara. Nama sawah tempat ia mengirim Ayuga. Desa Ken Endok bernama Pangkur. Dewa Brahma turun ke situ, bertemu dengan Ken Endok. Pertemuan mereka kedua ini terjadi di ladang. Lelaten Dewa Brahma mengenakan perjanjian kepada istri itu. Jangan kamu bertemu dengan lelakimu lagi. Kalau kamu bertemu dengan suamimu, ia akan mati. Lagi pula akan tercampur anakku itu. Nama anakku itu Ken Anggrok. Dialah yang kelak akan memerintah tanah Jawa. Dewa Brahma lalu menghilang. Ken Endok lalu ke sawah, berjumpa dengan Gajahpara. Kata Ken Endok, "Kakak Gajahpara, hendaknya lah maklumi, saya ditemani di dalam pertemuan oleh Hyang yang tidak tampak di ladang Lelateng. Pesan beliau kepadaku, jangan tidur dengan lelakimu lagi, akan matilah lelakimu. Kalau ia memaksa tidur dengan kamu, dan akan tercampurlah anakku itu." Lalu pulanglah Gajahpara. Sesampainya di rumah, Ken Endok diajak tidur, akan ditemani di dalam pertemuan lagi. Ken Endok segan terhadap Gajahpara. "Wahai kakak, Gajahpara, putuslah perkawinanku dengan kakak. Saya takut kepada perkataan Sang Hyang. Ia tidak mengizinkan aku berkumpul dengan kakak lagi." Kata Gajahpara, "Adik, bagaimana ini? Apa yang harus kuperbuat? Nah, tak kuberatkan saja kalau saya harus bercerai dengan kamu, adapun harta benda pembawaanmu kembali kepadamu lagi. Adik, harta benda milikmu kembali pula lah kepadaku lagi." Sesudah itu, Ken Endok pulang ke Pangkur di seberang utara, dan Gajahpara tetap bertempat tinggal di Campara di seberang selatan. Belum genap sepekan kemudian, matilah Gajahpara. Kata orang yang mempercakapkan, luar biasa panas anak di dalam kandungan itu. Belum seberapa lama perceraian orang tua laki-laki dan perempuan sudah diikuti, orang tua laki-laki segera meninggal dunia. Akhirnya sesudah genap bulannya, lahirlah seorang anak laki-laki, dibuang di kuburan kanak-kanak oleh Ken Endok. Selanjutnya, ada seorang pencuri bernama Lembong, tersesat di kuburan anak-anak itu. Melihat benda menyala, ditatangi oleh Lembong. Mendengar anak menangis, setelah didekati oleh Lembong itu, nyatalah yang menyala itu anak yang menangis tadi. Diambil-ambil dan dibawa pulang diaku oleh anak Lembong. Ken Endok mendengar bahwa Lembong memungut seorang anak. Teman Lembonglah yang memberitakan itu dengan menyebut-nyebut anak yang didapatinya di kuburan kanak-kanak. Tampak bernyala pada waktu malam hari. Lalu Ken Endok datang kepadanya, sungguhlah itu anaknya sendiri. Kata Ken Endok, "Kakak Lembong, kiranya Tuan tidak tahu tentang anak yang Tuan dapat itu. Itu adalah anak saya, kakak. Jika kakak ingin tahu riwayatnya, demikianlah. Dewa Brahma bertemu dengan saya. Jangan Tuan tidak memuliakan anak itu, karena dapat diumpamakan, anak itu 1002 berayah 1. Demikian persamaannya." Lembong beserta keluarganya semakin cinta dan senang.
Lambat laun, anak itu akhirnya menjadi besar, dibawa pergi mencuri oleh Lembong. Setelah mencapai usia sebaya dengan anak gembala, Ken Anggrok bertempat tinggal di Pangkur. Habislah harta benda Ken Endok dan harta benda Lembong. Habis dibuat taruhan oleh Ken Anggrok. Kemudian, ia menjadi anak gembala pada yang dipertuan di Lebak, menggembalakan sepasang kerbau. Lama-kelamaan, kerbau yang digembalakan itu hilang. Kerbau sepasang diberi harga 8.000 oleh yang dipertuan di Lebak. Ken Anggrok sekarang dimarahi oleh orang tua laki-laki dan perempuan, kedua-duanya. Nah, Buyung, kami berdua mau menjadi hamba tanggungan. Asal kamu tidak pergi saja, kami sajalah yang akan menjalani, menjadi budak tanggungan pada yang dipertuan di Lebak. Akhirnya tidak dihiraukan, Ken Anggrok pergi. Kedua orang tuanya ditinggalkan di Cempara dan di Pangkur. Lalu, Ken Anggrok pergi mencari perlindungan di Kapundungan. Orang yang diungsi dan dimintai tempat berlindung tak menaruh belas kasihan. Ada seorang penjudi permainan saji berasal dari Karuman bernama Bango Samparan. Kalah bertaruh dengan seorang bandar judi di Karuman. Ditagih tak dapat membayar uang. Bango Samparan itu pergi dari Karuman, berziarah ke tempat keramat Prabu Jalu. Mendengar kata dari angkasa, disuruh pulang ke Karuman lagi. Kami mempunyai anak yang akan dapat menyelesaikan hutangmu. Ia bernama Ken Anggrok. Pergilah Bango Samparan dari Prabu Jalu. Berjalan pada waktu malam, akhirnya menjumpai seorang anak. Dicocokkan oleh Bango Samparan dengan petunjuk yang sungguhlah itu Ken Anggrok. Dibawa pulang ke Karuman, diakui anak oleh Bango Samparan. Pararaton bagian 2. Pergilah Ken Anggrok dari Sagenggeng, mengungsi ke tempat keramat Rabut Gorontol. Semoga tergenang di dalam air orang yang akan menyelenyapkan saya, kutuk Ken Anggrok. Semoga keluar air dan tidak ada sehingga terjadilah tahun tak ada kesukaran di Jawa. Ia pergi dari Rabut Gorontol mengungsi ke Wayang, ladang di Sukamanggala. Ada seorang pemikat burung pit-pit. Ia memperkosa orang yang memanggil-manggil burung itu, lalu menuju ke tempat keramat Rabut Katu. Ia heran melihat tumbuh-tumbuhan katu sebesar beringin. Dari situ lari mengungsi ke Cunwatu, daerah orang sempurna, mengungsi ke Lulumbang, bertempat tinggal pada penduduk desa, keturunan golongan tentara bernama Gagak Uget. Lamalah ia bertempat tinggal di situ, memperkosa orang yang sedang melalui jalan. Ia lalu pergi ke Kapundungan, mencuri di Pamalan Tenan. Ketahuanlah ia, dikejar, dikepung, tak tahu kemana ia akan mengungsi. Ia memanjat pohon tal di tepi sungai. Setelah siang, diketahui bahwasanya ia memanjat pohon tal itu. Ditunggu orang Kapundungan di bawah. Sambil dipukulkan canang, pohon tal itu ditebang oleh orang-orang yang mengejarnya. Sekarang menangis, menyebut-nyebut Sang Pencipta kebaikan atas dirinya. Akhirnya, ia mendengar sabda dari angkasa. Ia disuruh memotong daun tal untuk dijadikan sayapnya kiri dan kanan, agar supaya dapat melayang ke seberang timur. Mustahil ia akan mati. Lalu ia memotong daun tal mendapat 2 helai, dijadikan sayapnya kiri dan kanan. Ia melayang ke seberang timur dan mengungsi ke Nagamasa. Diikuti, dikejar, mengungsilah ia ke daerah orang masih juga dikejar dan diburu. Lari mengungsi ke daerah Kapundungan. Yang dipertuan di daerah Kapundungan didapatinya sedang bertanam. Ken Anggrok ditutupi dengan cara diaku oleh anak yang dipertuan itu. Pararaton bagian 3. Apanji Tohya menjadi raja di Tumapel.
Sang Anusapati mempunyai seorang anak laki-laki bernama Ranggawuni. Hubungan keluarganya dengan Apanji Tohjaya adalah kemenakan. Mahisa Wongateleng, saudara Apanji Tohjaya, sama ayah lain ibu, mempunyai anak laki-laki, ialah Mahisa Campaka. Hubungan keluarganya dengan Apanji Tohjaya adalah kemenakan juga. Pada waktu Apanji Tohjaya duduk di atas tahta, disaksikan oleh orang banyak. Dihadap oleh menteri-menteri, semua terutama para naraja. Ranggawuni beserta Kebo Campak juga menghadap. Kata Apanji Tohjaya, "Wahai menteri-menteri semua, terutama para naraja, lihatlah kemenakanku ini. Ini luar biasa bagus dan tampan badannya. Bagaimana rupa musuhku di luar Tumapel ini? Kalau dibandingkan dengan orang dua itu, bagaimanakah mereka, wahai Pranaraja?" Pranaraja menjawab sambil menyembah, "Betul tuanku, seperti titah tuanku itu. Bagus rupanya dan sama-sama berani mereka berdua. Hanya saja tuanku, mereka dapat diumpamakan sebagai bisul di pusat perut, tak urung akan menyebabkan mati akhirnya." Paduka Batara itu lalu diam. Sembah Pranaraja semakin terasa. Apanji Tohjaya menjadi marah. Ia lalu memanggil Lembu Ampal, diberi perintah untuk melenyapkan kedua bangsawan itu. Kata Apanji Tohjaya kepada Lembu Ampal, "Jika kamu tidak berhasil melenyapkan dua orang kesatria itu, kamulah yang akan kulenyapkan." Pada waktu Apanji Tohjaya memberikan perintah kepada Lembu Ampal untuk melenyapkan kedua bangsawan itu, ada seorang Brahmana yang sedang melakukan upacara agama sebagai pendeta istana untuk Apanji Tohjaya. Dang Hyang itu mendengar bahwa kedua bangsawan itu disuruh melenyapkan. Sang Brahmana menaruh belas kasihan kepada kedua bangsawan itu, lalu memberitahu Lembu Ampal diberi perintah untuk melenyapkan tuan berdua. Kalau tuan dapat lepas dari Lembu Ampal ini, maka Lembu Ampal lah yang akan dilenyapkan oleh Sri Maharaja. Kedua bangsawan itu berkata, "Wahai Dang Hyang, bukanlah kami tidak berdosa." Sang Brahmana menjawab, "Lebih baik tuanku bersembunyi dahulu." Pararaton bagian 4. Kemudian Ranggawuni menjadi raja. Ia dengan Mahisa Campaka dapat diumpamakan seperti dua ular naga di dalam satu liang. Ranggawuni bernama Nobatan Wisnuwardana. Demikianlah namanya sebagai raja. Mahisa Campaka menjadi Ratu Angabaya, bernama Nobatan Batara Narasingha. Sangat rukunlah mereka, tak pernah berpisah. Batara Wisnuwardana mendirikan benteng di Canggu sebelah utara pada tahun Saka 1193. Ia berangkat menyerang Mahibit untuk melenyapkan Sang Lingganingpati. Adapun sebabnya Mahibit kalah karena kemasukan orang yang bernama Mahisa Bungalan. Sri Ranggawuni menjadi raja lamanya 14 tahun. Ia wafat pada tahun 1194 dicandikan di Jajagu. Mahisa Cempaka wafat dicandikan di Kumeper. Sebagian abunya dicandikan di Wudi Kuncir. Pararaton bagian 5. Sri Ranggawuni meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Sri Kertanegara. Mahisa Cempaka meninggalkan seorang anak laki-laki juga bernama Raden Wijaya. Kertanegara menjadi raja bernama Nobatan Batara Siwa Buddha. Adalah seorang hambanya keturunan orang tertua di Nangka bernama Banyakwide, diberi sebutan Arya Wiraraja. Rupa-rupanya tidak dipercaya, dijatuhkan dan disuruh menjadi adipati Sugenep, bertempat tinggal di Madura sebelah timur. Pararaton bagian 6. Raden Wijaya yang diceritakan ke utara tersebut diberitahu
bahwa Batara Siwa Buddha wafat karena tentara Daha turun dari selatan. Patih tua juga telah gugur. Semua mengikuti jejak Batara. Segera Raden Wijaya kembali beserta hamba-hambanya berlari ke Tumapel melakukan pembalasan. Tidak berhasil, bahkan terbalik. Dikejar, diburu oleh Kebo Mundarang. Raden Wijaya naik ke atas, mengungsi di sawah miring. Maksud Kebo Mundarang akan menusuknya dengan tombak. Raden Wijaya menyepak tanah bekas di Tenggala. Dada Kebo Mundarang sampai mulanya penuh lumpur. Ia mundur sambil berkata, "Aduh, memang sungguh dewalah tuanku ini." Sekarang Raden Wijaya membagi-bagi cawat kain ikat berwarna merah. Diberikan kepada hamba-hambanya, masing-masing orang mendapat sehelai. Ia bertekad untuk mengamuk. Pararaton bagian 7. Sekarang Raden Wijaya menjadi raja pada tahun Saka. Rasa rupa 2 bulan atau 1216. Kemudian ia mempunyai seorang anak laki-laki dari darah Petak. Nama kesatrianya Raden Kalagemet. Adapun 2 orang anak perempuan Batara Siwa Buddha yang dibayang-bayangkan kepada orang Tatar. Keduanya itu juga dikawini oleh Raja Wijaya. Yang tua menjadi ratu di Kahuripan, yang muda menjadi ratu di Daha. Nama nobatan Raden Wijaya pada waktu menjadi raja yaitu Sri Kertarajasa. Dalam tahun pemerintahannya, ia mendapat penyakit bisul terbengkak. Ia wafat di Antarapura. Wafat pada tahun 1257. Pararaton bagian 8. Raden Kalagemet menggantikannya menjadi raja. Nama nobatannya Batara Jayanegara. Sri Siwa Buddha dicandikan di Tumapel. Nama resmi candi Purwa Patapan. Berdiri candi itu bersela 17 tahun dengan peristiwa Ranggalawe. Ranggalawe akan dijadikan patih, tapi urung. Itulah sebabnya maka ia mengadakan pemberontakan di Tuban dan mengadakan perserikatan dengan kawan-kawannya. Telah terjadi orang-orang Tuban di gunung sebelah utara dimasukkan di dalam perserikatannya. Mereka itu semua menaruh perhatian kepada Ranggalawe, nama orang-orang yang menyetujuinya. Setelah terdengar bahwa Ranggalawe berontak, Mahapatilah yang memberitahu akan hal itu. Maka Raja Jayanegara marah. Semua teman-teman Ranggalawe di dalam pemberontakan itu mati. Hanya Ragelatik yang masih hidup, karena ia disuruh berbalik hati. Peristiwa Ranggalawe itu pada tahun Saka, kuda bumi sayap orang, tahun 1217. Dan yang terakhir, Kitab Hukum Kutara Manawa, merupakan kitab perundang-undangan pada zaman Majapahit, terdiri dari 272 pasal. Kitab Hukum Kutara Manawa disusun berdasarkan kitab Hindu yang lebih tua, yaitu Kitab Kutara Sastra dan Manawa Sastra. Dengan demikian, dari kitab hukum tersebut merupakan salah satu contoh wujud akulturasi dengan kebudayaan India. Demikian cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap dukung channel kami dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.